Selamat pagi, saya Kelvin Satria Rantelembang, kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme. Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia organik. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi kinerja enzim. Yang pertama, suhu. Yang kedua, pH. Yang ketiga, aktivator dan inhibitor. Yang keempat, konsentrasi enzim. Dan yang kelima, konsentrasi substrat. Metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dalam suatu organisme. Metabolisme terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, katabolisme. Katabolisme bertujuan untuk membongkar atau mengurai suatu molekul. Dan yang kedua, anabolisme. Anabolisme bertujuan untuk menyusun atau sintesis suatu molekul. Katabolisme terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, respirasi aerob, dan yang kedua, respirasi anaerob. Anabolisme terbagi menjadi satu bagian, yaitu fotosintesis atau asimilasi. Respirasi aerob terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, glikolisis. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Yang ketiga, siklus Krebs. Yang keempat, sistem transport elektron. Dan respirasi aerob. Respirasi anaerob terbagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama, fermentasi alkohol. Yang kedua, fermentasi asam laktat. Tahapan pertama yaitu glikolisis. Glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat disertai pemecahan ATP dan ADP. Fruktosa 1,6 bifosfat dipecah menjadi satu molekul gliseraldehid 3-fosfat atau PGAL dan satu molekul dihidroksiaseton fosfat atau DHAP. Molekul DHAP diubah menjadi senyawa PGAL sehingga terbentuk dua molekul PGAL. Molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1,6 bifosfat gliserat dengan cara meningkatkan Pi, fosfat atau fosfat organik. Setiap satu molekul PGAL menghasilkan satu NADH. 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sehingga sumber energi. Sebagai sumber energi, 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat. 2 fosfogliserat diubah menjadi senyawa fosfoenolpiruvate atau PEP. Fosfoenolpiruvate. Tahapan kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Asam purifat yang terbentuk pada tahap glikolisis akan melepaskan gugus karboksilat. Gugus tersebut akan diubah menjadi CO2. Sisa atom C dalam bentuk CH3COO- akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NAD+ menjadi NADH.
Untuk CH3COO- akan diubah menjadi asam asetat. Asam asetat akan berikatan dengan koenzim A membentuk asetil. Tahapan ketiga yaitu siklus Krebs. Membentuk asam sitrat. Itulah mengapa siklus Krebs biasanya disebut siklus asam sitrat. Asam sitrat diubah menjadi asam isositrat. Asam isositrat diubah menjadi asam aketoglutarat. Reaksi ini disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Asam ketoglutarat diubah menjadi suksinal KOA yang memiliki 4 atom C. Reaksi ini juga disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Suksinil KOA yang terbentuk diubah menjadi asam suksinat. Reaksi ini menghasilkan GTP. Selanjutnya, GTP diubah menjadi ATP. Lalu, asam suksinat diubah menjadi asam fumarat, disertai pembentukan FADH2. Asam fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat. Asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat. Tahap keempat yaitu sistem transport elektron. Melalui proses oksidasi. Lalu elektron tersebut ditransfer ke koenzim Q. Oleh karena tingginya energi elektron, ADP dan fosfat anorganik bersatu membentuk ATP. Koenzim Q akan dioksidasi oleh sitokrom B. Akibatnya, koenzim Q akan melepaskan elektron dan 2 ion H+. Sitokrom B akan dioksidasi oleh sitokrom C, sehingga dihasilkan energi cukup tinggi. Akibatnya, ADP dan fosfat anorganik akan bersatu membentuk ATP. Selanjutnya, sitokrom C akan mereduksi sitokrom A. Sitokrom A akan mengoksidasi sitokrom A3. Reaksi ini juga memicu bersatunya ADP dan fosfat anorganik membentuk ATP. Sitokrom A3 dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Hasil akhir dari reaksi ini adalah terbentuknya molekul H2O. Tahapan fermentasi alkohol. Glikolisis, yang pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Pada proses glikolisis dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Selanjutnya, asam pirufat diubah menjadi etanol atau etil alkohol melalui 2 langkah reaksi. Langkah pertama adalah pembebasan CO2 dari asam pirufat 3 karbon yang kemudian diubah menjadi asetaldehida 2 karbon. Langkah kedua adalah elektron dan ion hidrogen ditransfer dari NADH ke asetaldehid membentuk NAD+ dan alkohol etanol. NAD+ yang terbentuk akan digunakan kembali untuk glikolisis berikutnya. Tahapan fermentasi asam laktat. Yang mengkonversi glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat dengan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian NADH diubah kembali menjadi NAD+ saat pembentukan asam laktat dari asam pirufat. Fotosintesis, tahapan reaksi terang. Cahaya akan diserap dari fotosistem 2 atau P680, khususnya cahaya merah biru nila. Selanjutnya, energi foton dari cahaya akan memicu P680 untuk melepas elektron yang akan ditangkap akseptor primer. Proses pelepasan
elektron disebut sebagai fotoeksitasi karena melibatkan cahaya. Akibat eksitasi elektron, P680 mengalami kekosongan elektron yang menyebabkan fotolisis air, yang mengubah H2O menjadi hidrogen dan oksigen. Oksigen akan dilepaskan ke udara untuk kebutuhan respirasi, sedangkan hidrogen akan bereaksi dengan NADP untuk membentuk NADPH. Kembali pada elektron yang ditangkap oleh akseptor primer. Elektron pada akseptor primer akan dialirkan ke fotosistem 1 atau P700 melalui rantai transport elektron. Akseptor yang terlibat plastoquinone, kompleks sitokrom, dan plastocyanin. Pada saat melewati transport elektron terjadi fosforilasi terhadap ADP sehingga menghasilkan ATP. Selanjutnya, setelah P700 menerima foton, kemudian akan melepaskan elektron yang ditangkap akseptor primer. Berikutnya akan dipindahkan menuju ke ferredoksin dan diterima NADP dengan bantuan enzim NADP reduktase. Selanjutnya terjadi pembentukan NADPH yang berenergi tinggi karena terjadi penambahan hidrogen dari fotolisis air. Fotosintesis tahapan reaksi gelap atau yang sering disebut siklus Calvin. Proses diawali dari molekul CO2 dengan jumlah 6 molekul untuk membuat satu molekul glukosa dari udara masuk yang akan berikatan ribulosa 1,5 bifosfat dengan bantuan ribisco akan membentuk 6 senyawa C6 yang labil, yang kemudian pecah menjadi 12 molekul senyawa 3 asam fosfogliserat. Kemudian PGA dengan bantuan ATP mereduksi 1P menjadi 1,3 bifosfogliserat sebanyak 12 molekul. Berikutnya, ion NADPH melepaskan ion H+ menjadi NADP+ untuk mereduksi 1,3 bifosfogliserat, mengalami proses reduksi menjadi senyawa fosfogliseraldehid sebanyak 12 molekul. Sebanyak 10 molekul fosfogliseraldehid akan diubah menjadi RuBP yang digunakan pada proses selanjutnya. Sementara 2 molekul yang tersisa akan disintesis menjadi glukosa.